Shalom. Puji nama Tuhan, sudah mencapai bulan September. Sebentar lagi ganti tahun lagi. Begitu cepat, sungguh. Ya, selama bulan ini kita berbicara satu topik, yaitu kuat karena pengharapan. Apa jadinya kalau saudara putus asa, putus harap? Ya, ada orang-orang yang putus harap, bunuh diri. Ini sudah terjadi, bukan di sana, juga di gereja Tuhan. Karena apa? Karena pengharapannya kurang kuat. Hati-hati. Kita nggak tahu masa depan kita bagaimana. Ya. Seperti COVID, siapa yang pernah mikir ada COVID? Kan enggak pernah. Berapa banyak perusahaan yang runtuh, hancur. Berapa banyak yang bunuh diri? Banyak. Ya, ini yang terjadi. Nah, hidup manusia dalam kitab Mazmur 107, nanti kalau sudah baca ayat 23 sampai 32, itu diumpamakan dengan orang yang berlayar, berdagang, pakai kapal. Jadi hidup kita seperti itu. Karena itu kalau orang menikah dikatakan selamat menempuh bahtera. Betul nggak? Hidup yang baru. Nah, saudara mulai naik kapal tuh bersama. Nah, kita sebagai anak Tuhan, kita mempunyai tujuan untuk apa, Sku? Kemana tujuan kita? Dalam Mazmur dikatakan ke pelabuhan kesukaan. Jadi kita mesti tahu, Sku, hidup ini untuk apa? Saudara nanti sampai kemana? Apakah saudara nanti ada kesukaan yang kekal di sorga? Itu pelabuhan kita, Sku. Kita berlabuh di sana. Dan kita akan merasa hidup yang kekal selama-lamanya dengan Tuhan. Tapi Tuhan izinkan saudara seperti orang berlayar. Dan Tuhan izinkan badai. Untuk apa? Supaya Anda punya namanya pengharapan. Hanya orang yang punya pengharapan pada Tuhan, dia akan kuat, kokoh. Seperti gambar ini, kalau ada badai semacam begini, wah kapal ini oleng. Apa yang dilakukan? Melemparkan jangkarnya. Ya, nah kita juga begitu. Kita harus mempunyai jangkar hidup. Kalau kita tidak mempunyai jangkar hidup, kita putus asa. Ya, selama saya mengembalakan, saya menemukan 3 orang yang bunuh diri. Jemaat Tuhan. Ya. Untung yang satu tertolong. Ya. Yang satu lagi tertolong. Sudah baik. Diulangi lagi. Matilah. Sudah mau mati, kami doakan hidup lagi. Sudah kasih firman Tuhan. Tapi pikirannya tetap kalah. Oh, hati-hati, suku ya. Pikiran kita ini, waduh, mengganggu. Kalau saudara sudah menghadapi masalah, lalu sudah berkata, aduh, nggak ada jalan keluar. Lalu jalan pintas. Hari ini kita mau bicara tentang iman panutan. Nah, saudara harus punya iman yang bisa dianut orang lain. Istimewa ayah dan ibu. Supaya anak-anakmu melihat. Ya, anak-anakmu bisa ikut. Jadi bapak ibu harus menjadi panutan dari anak-anak. Ya. Juga kakek, nenek harus jadi panutan bagi cucu-cucunya. Nah, iman panutan itu adalah iman karena punya pengharapan. Pengharapan itu digambarkan seperti jangkar. Ya, kalau ada goyang,
Wow, perlu yang namanya melemparkan jangkar. Nah, apa tujuan khotbah hari ini? Tujuan khotbah hari ini sudah harus punya iman Abraham. Karena apa? Karena Abraham itu bapaknya orang percaya. Jadi saudara mesti belajar ngikuti. Ya, ikuti tapak iman Abraham. Iman Abraham adalah iman yang punya pengharapan, berpengharapan. Jadi bukan kalau ada masalah, wes mati wae. Gantung diri, selesai. Enggak selesai, suku. Malah sudah ada masalah. Kenapa? Setelah mati, sudah masih hidup. Roh dan jiwamu kemana? Neraka. Masalah besar. Jangan mengakhiri hidup dengan bunuh diri. Ini begitu banyak setelah COVID ini di luar negeri. Banyak yang bunuh diri. Ya, ada yang minum-minum supaya lupa. Setelah mati, saudara nggak bisa lupa. Problem masih jalan. Karena itu punyalah iman menghadapi dunia ini. Nah, Tuhan menggambarkan harapan itu seperti jangkar. Jangkar untuk apa, Sku? Untuk jiwa. Manusia itu punya 3 unsur. Roh, jiwa, tubuh. Tubuh ini. Jiwamu nggak kelihatan. Rohmu nggak kelihatan. Binatang itu mempunyai tubuh, mempunyai jiwa, tapi nggak punya roh. Ya, pohon itu punya tubuh, bisa hidup karena ada selnya. Tapi dia nggak punya jiwa. Dia ditebang, dia nggak bisa. Aduh, nggak bisa. Tapi kalau anjing dipukul, kaing, bisa. Betul nggak? Karena binatang punya darah. Manusia punya kelebihan satu, roh. Ya. Nah, apa yang paling mengganggu kita dalam hidup? Jiwa kita. Jiwa kita itu adalah pikiran, perasaan, kehendak kita. Nah, jiwa kita inilah sering goncang. Karena itu kalau orang sampai masuk rumah sakit, disebut rumah sakit apa? Jiwa. Apanya yang sakit? Jiwanya. Tubuhnya sakit? Enggak. Malah orang-orang edan itu kuat-kuat ya. Benar enggak sih? Tapi jiwanya sakit. Nah, saudaraku, harapan itu untuk jiwamu. Supaya jiwamu itu tidak goncang saat menghadapi badai hidup. Jangan sepelekan ibadah. Jangan sepelekan ke gereja. Jangan sepelekan doa. Jangan sepelekan. Nanti kalau ada problem, baru nggak ada jalan. Ada baygon. Baygon kok diminum. Ya itulah manusia. Bersyukur ya, Tuhan itu memberikan kepada kita roh. Supaya roh kita ini bisa hubungan dengan Tuhan, sumber kekuatan. Nah, kalau roh kita sudah percaya pada Tuhan, roh kita ini dihidupkan oleh Tuhan. Dikonekkan, digandeng. Supaya kita kuat. Kita kuat dengan kita dengar firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu roh yang memberikan kita kekuatan. Ya. Dalam Roma 15 ayat 4 dikatakan begini. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Iya, bagaimana saudara bisa punya pengharapan? Dikatakan dari kitab suci. Karena kitab suci ini memberikan apa? Memberikan pengharapan.
Karena itu mari kita suka baca Alkitab. Ya, saya tiap hari mesti baca Alkitab. Nah kalau sudah baca Alkitab, enggak sangke apa lupa-lupa. Demensia, pikun. Kenapa pikun? Karena pikirannya tidak kuat. Pikun. Yuk baca Alkitab, baca. Ya, saya 102. Masih cemerlang. Matinya 102. Tapi enggak pikun. Sama sekali enggak. Kok bisa? Tiap hari baca Alkitab. Ya, saudaraku. Jadi kitab suci ini kalau saudara baca, itu ada ketekunan dan penghiburan. Oh, Daud dikejar-kejar mau dibunuh. Tuhan tolong. Nah, itulah ketekunan dan penghiburan. Ya, nah Tuhan memberikan pada kita kitab suci. Yang kedua, Roma 15 ayat 13 berkata, semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Ya, jadi Roh Kudus ini seperti katalisator. Katalisator itu artinya mempercepat supaya tambah-tambah. Firman Tuhan, Alkitab, kalau kita baca, itu memberikan benih pengharapan. Tapi pengharapan ini bisa membesar oleh Roh Kudus. Sama seperti saudara ya. Kalau sudah punya biji, tanam, ada yang tumbuhnya, loh kok cuma begitu. Ada yang subur sekali. Kenapa? Dikasih pupuk. Nah, Roh Kudus itu membuat kita bisa berlimpah-limpah pengharapan kita. Pengharapan kita bisa makin kuat luar biasa. Ya, saudaraku, jangan sudah anggap saya tidak mengalami badai hidup. Wah, banyak. Dari kecil saya sudah mau dibunuh oleh iblis. Ya, waktu masih kecil mama cerita, kamu ini dulu hampir mati. Kenapa, Ma? Ya kamu dulu terus ya diare. Ke dokter nggak bisa sembuh, ke dokter nggak bisa sembuh. Terus diare, makin kurus kok. Lalu ndak tahu ya mama berani. Gimana Tuhan beri cara, dia beli candu, kasihkan saya. Mampet, berhenti. Saya hidup. Tentu curi-curi ya, beli candu, kan ditangkap. Tapi nggak tahu mama dapat ilham dari mana. Tapi saudara jangan coba-coba lah. Nanti perut sakit beli candu. Tapi itu saya alami. Dari kecil saya mau dibidik iblis. Jadi Tuhan mau memilih saya, iblis juga tahu. Seperti Musa bukan, mau dibunuh sejak lahir. Yesus juga begitu, mau dibunuh. Dan mulai banyak penyakit. Waduh, macam-macam penyakit saya alami. Liver bleeding pernah. Ya, tumpah darah ya pernah. Ya, jantung koklok ya pernah. Masih muda, jantung sudah koklok. Ya, kenapa? Karena ingin cepat sembuh, makan obat kebanyakan. Gelak. Setahun saya keringat dingin bukan main. Ya, bisa diperes itu kaosnya, basah, kuyup. Ya, mari kita mau belajar dari Bapak Abraham. Ya, nanti catat kalau bisa ke gereja itu bawa ballpoint, mencatat seperti tadi Mazmur 107 ayat 23 sampai 32. Nah, itu dicatat, nanti dibaca ulang. Begitu caranya supaya imanmu kuat. Jangan cuma seminggu sekali. Ya, nanti kalau ada problem
sudah nggak kuat. Kalau makan berapa kali tau? Tiap hari berapa kali? 3 kali, ada yang 5 kali, ada yang 7 kali. Benar nggak? Nah, mari kita suka baca Alkitab, ya. Yang pertama, bagaimana saudara bisa menjadi panutan? Saudara bisa menjadi panutan karena saudara punya nilai hidup benar. Nah, kalau nggak benar kok diikuti ya payah. Kenapa anak-anak ke sekolah? Untuk diajar matematik, hitungan yang apa? Benar, betul nggak? Kalau nggak benar, ya sudah kacau. Nah, kalau ngitung-ngitung salah, kacau. Begitu juga hidup. Kita bisa jadi panutan kalau hidupmu itu benar. Papa mama harus benar hidupnya. Anak-anak kacau karena papa mamanya nggak benar. Ya, guru nggak benar ngajar salah, ya muridnya ya sudah, ya pada nggak benar semua. Ya, nah jadi benerin menurut siapa sekarang? Benar menurut kamu, menurut manusia, atau menurut Tuhan? Karena itu saya tuliskan panutan karena bernilai benar. Tapi bukan benar menurut ukuran manusia. Tuhan yang menentukan benar apa tidak. Roma 4 ayat 16 sampai 17 berkata, karena itulah kebenaran berdasarkan iman, supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa, di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati, dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Iya, karena itulah kebenaran berdasarkan iman. Nah, apa itu saudara bisa jadi benar? Kalau saudara punya iman. Iman kepada siapa? Iman pada Tuhan Yesus. Ya, seperti Bapak Abraham, dia percaya kepada Allah. Allah yang bagaimana yang dia percayai. Nah, ini yang penting. Saudara nanti bisa benar hidupmu apa tidak, itu tergantung kepada siapa engkau percaya. Seperti saudara ke sekolah, saudara percaya pada guru yang ngajar. Ya, apalagi guru itu hebat, sudah membuktikan. Wah, saudara ikuti. Karena itu kadang-kadang banyak orang salah ya. Di Jepang dulu ada guru agama yang sudah buta, SD nggak lulus, buta lagi, tapi diikuti oleh sarjana-sarjana. Lu kok bisa ya? Nah, itulah agama. Ya, lalu ngajar apa? Ngajar dikasih tahu ini mau kiamat. Saudara masih ingat ya, mungkin 20-30 tahun lalu. Naik kereta api mereka itu sarjana-sarjana yang bikin gas sarin. Ya, lalu dipasang di kereta api, mati banyak. Yang ngajari siapa? Pemimpinnya. SD nggak lulus, buta lagi. Loh, ini orang-orang pintar-pintar ini kok jadi bodoh-bodoh, betul nggak? Kenapa? Agama. Saudara bukan mengikut agama, saudara mengikut Tuhan. Pencipta hidupmu. Nah, Anda dan saya disebut benar kalau punya iman, percaya seperti Bapak Abraham.
Apa toh imannya Bapak Abraham itu? Pertama, Allah dapat menjadikan yang tidak ada jadi ada. Anda percaya? Allah itu bisa menjadikan yang nggak ada bisa jadi ada. Karena itu saudara mungkin dalam posisi, waduh, sudah nggak bisa ketulungan. Bisa. Tuhan bisa adakan mujizat. Karena itu nanti hari depan, kalau antikris berkuasa, kalau sudah tertinggal di muka bumi, masihlah percaya. Karena Tuhan bisa bikin mujizat. Seperti Elia, ya, semua kering, Tuhan bikin mujizat apa? Burung gagak bisa ngirim makanan, loh. Burung gagak bisa ngirim makanan, anak masuk akal itu. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Allah dapat menjadikan yang tidak ada jadi ada. Karena itu sudah mesti percaya dunia ini dicipta oleh omongan Tuhan. Dulu nggak ada, Tuhan ngomong jadi bumi, buak. Karena itu sampai sekarang orang pintar menolak. Kejadian 1 ayat 1. Allah mencipta langit dan bumi. Karena dicipta dari yang tidak ada. Yang kedua, Allah sanggup menghidupkan. Ya. Dan buktinya Yesus sudah mati, bisa hidup. Ya. Dan ini dipercaya oleh Bapak Abraham. Karena itu Bapak Abraham punya istri mandul. Sudah mandul, menopause lagi. Waktu Tuhan ngomong nanti kamu akan punya anak dari istrimu. Istrinya saat itu umur 65. Apa ada wanita 65 tahun punya anak? Nggak bisa. Ditunggu-tunggu, belum. Sampai umur 89 istrinya itu. Nah 89, 65 aja nggak bisa, apalagi 89. Memang Tuhan sengaja ditunggu 25 tahun supaya pengharapan manusia itu pupus. Nggak mungkin Tuhan bisa bikin jadi. Bagi Tuhan tidak ada yang. Amin. Itu Tuhanmu. Saya ini gagap. Kok bisa ngomong seperti begini? Mana mungkin? Nggak mungkin lah. Orang gagap itu minder. Takut. Nggak mungkin. Tapi Allah bisa mengubah. Ya. Allah sanggup menghidupkan orang mati. Karena itu waktu anaknya diminta, Abraham bilang oke, dia mau bunuh anaknya. Tuhan kata stop, cukup, aku tes, aku uji, kamu percaya aku bisa membangkitkan, cukup, tidak usah kamu bunuh. Wow, ini loh imannya Abraham itu seperti itu. Yuk, kalau sudah ada problem, sudah percaya Tuhan, Engkau Tuhanku hidup. Engkau Tuhanku maha kuasa. Engkau berkuasa mengubah. Engkau Tuhan yang sanggup. Karena itu kita mesti ucapkan dengan iman kita. Ya. Nah ini panutan yang pertama. Saudara mesti benar dulu. Benar menurut Allah itu bagaimana? Yaitu benar percaya Allah bisa menjadikan yang tidak ada jadi ada. Yang kedua, Allah bisa membangkitkan yang mati. Seperti kandungan Sarah yang sudah mati. Muncul lagi. Kok bisa? 89 tahun, ya, lalu melahirkan umur berapa? 90 tahun. Ono nenek-nenek melahirkan 90 tahun. Geger, betul enggak?
Kok bisa ya? Bisa. Ya, yang kedua, panutan. Kalau sudah punya, berharapanmu itu pada firman Tuhan. Ya, jadi sudah mesti berharap sama firman Tuhan. Nah, kadang-kadang firman Tuhan ini nggak masuk akal. Ngerti nggak? Karena itu saya tulis, bukan berharap hal-hal yang masuk akal. Oh, ya. Nah, itu masuk akal, ya wes, tak harap. Bukan, justru Tuhan ingin supaya sudah berharap yang nggak masuk akal. Kalau masuk akal, Tuhanmu lebih kecil dari akalmu. Betul nggak? Kalau nggak masuk akal, berarti Tuhanmu tidak bisa dimasukkan akalmu. Tuhan kok dimasukkan akalmu? Ya Tuhan jadi cilik, kecil. Nah, seringkali sudah tidak masuk akal. Ya, saudaraku. Nah, Roma 4 ayat 18. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Ya, sekalipun tidak ada dasar, nggak punya dasar untuk logika ini, untuk berharap. Ya, namun dikatakan Bapak Abraham percaya dan berharap menurut apa yang Tuhan ngomong, bukan menurut akal. Kalau menurut akal tidak masuk akal. Nah, itu Tuhanmu itu seperti itu. Karena jangan semua percaya kalau masuk akal. Bukan. Percaya apa yang Tuhan omongkan walaupun tidak masuk akal. Nah, itu benar. Ya. Karena itu supaya Tuhan mau bicara, Tuhan tantang Abraham. Abraham, kamu nanti punya anak. Hah? Punya anak? Istriku mandul, usia 65. Aku 75. Iya, tapi nanti kamu punya anak. Ayo kamu keluar dari tendamu. Keluar sana, lihat langit. Nah, Tuhan ngomong seperti ini. Kejadian 15 ayat 4-6. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya. Demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan. Maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Ya, waktu itu Abraham gak punya anak. Dia punya hamba, namanya Eliezer. Dan hamba itu setia banget. Dia risau, nanti siapa yang mewarisi kekayaanku ini? Karena Abraham waktu itu sudah kaya. Ya, siapa yang jadi waris? Dia mulai pikir, dia mulai khawatir, takut. Tuhan datang. Tuhan kata, Abraham, akulah Tuhan Allah perisaimu. Jangan takut. Jadi kalau saudara takut masa depan, saya dulu takut. Ya, apalagi waktu saya tinggal di Jakarta. Waduh, tiap hari duor. Kita berdoa, duor, peluru masuk gereja, waduh, untung tidak kena kepala. Nah, keadaan seperti itu, keluar kerja, ya, mobil-mobil semua dikempesi. Untung saya naik Bromfit juga, jadi ya. Saat itu sedang kacau. Iya,
di kota Jakarta. Wah, dan tiap hari mesti lewat jalan. Tapi mesti kerja. Ya. Tadinya diantar mobil tiap hari. Tapi oleh karena mobil juga dari kantor terhambat, saya mesti naik Bromfit. Wah, saudara rasa, waduh kok begini ya. Lalu pendeta berkata, yuk kita berdoa supaya tenang. Dan betul, setelah kita doa malam, semalam suntuk ya, doa malam. Nah, waktu doa malam itulah peluru nyasar masuk ke gereja. Bayangin, ya. Tapi Tuhan memberikan kita damai sejahtera. Tuhan berkata pada Bapak Roham, coba kamu keluar dari tendamu, jadi jangan kamu cepat pikiranmu ditutupi dengan atap. Coba lihat ke langit. Ayo, lihat itu bintang-bintang. Itu aku yang membuat. Coba kamu hitung. Ada saudara yang bisa ngitung bintang? Jumlahnya berapa? Tuhan juga tantang Abraham. Abraham, ayo keluar, lihat itu bintang. Jadi Tuhan itu nantang Abraham. Coba kamu bisa ngitung bintang gak? Ora iso. Benar? Anda bisa menghitung bintang? Nanti sudah hitungnya. Loh, ini tadi sudah saya hitung belum ya? Betul nggak? Begitu banyak titik-titik, gimana? Jadi Tuhan itu berkata begini loh. Coba kamu lihat, itu yang aku buat. Kamu bisa enggak? Enggak bisa Tuhan. Lah iya. Jangan kamu ini membatasi aku dengan logikamu. Makanya orang makin pinter, makin sulit percaya Tuhan. Ini fakta. Tuhan kata, lihat di antara kamu. Siapa yang percaya? Orang miskin, orang sederhana, orang yang tidak pandai-pandai. Ada enggak satu gereja isinya profesor-profesor? Enggak ada. Ada ya sekarang karena dari kecil sudah Kristen lalu jadi profesor. Ada. Dulu di gereja saya enggak ada dokter. Sekarang ada beberapa, banyak. Insinyur banyak. Saya sendiri insinyur. Ya. Jadi dulu waktu saya mulai buka, yang datang ya mbok-mbok, ya bapak-bapak, encim-encim, sederhana, tapi percaya kepada Tuhan. Yang penting percaya. Saudaraku, firman Tuhan jangan diperhitungkan dengan logika Anda. Firman Tuhan itu dipercaya, diterima, lalu dilakukan. Nah, ini yang penting. Kalau sudah ada bentrokan sama orang, Tuhan kata apa? Ampunilah. Mau enggak? Ayo. Utang belum bayar kok ngampuni. Ya sudah, kamu mau sakit hati teruskan aja. Kalau sakit hati terus gimana? Sakit. Jadi saudara yang benar bisa sakit. Karena engkau jengkel. Loh, Tuhan ngomong ampuni kok. Ayo berdamai. Kamu enggak mau berdamai. Berdamai itu ya mesti ada yang dirugikan, pasti. Ya seperti perang inilah, Ukraina, Rusia. Tidak mau damai, ya sudah hancur-hancur. Betul nggak? Makin nggak damai, makin hancur. Makanya Tuhan berkata, cepat berdamai. Kalau kamu ada masalah keuangan, cepat toh berdamai. Saya sudah mendamaikan beberapa orang soal keuangan. Tapi ada yang masih ngotot. Wah,
Gigi, waduh, ya. Sudah dikembalikan uangnya, tapi nggak bisa seperti apa yang dimaksud. Ya, tapi daripada bertengkar masuk polisi, ya habis duit juga. Kan mending uangnya kembali. Tapi nggak terima. Ya sudah, saya mau apa? Saudaraku, berdamai itu paling baik. Ya. Jadi jangan sudah pakai logika terus, hitung-hitungan. Nanti Tuhan bisa buka jalan. Kalau saudara mau mengalah, bukan kalah, sudah diberkati oleh Tuhan. Fakta dilakukan oleh Abraham. Dia ngalah. Ishak ngalah anaknya. Makin diberkati oleh Tuhan. Jadi orang ngalah itu nggak kalah. Tuhan akan menyertai. Karena dia mau percaya. Tuhan buka jalan. Jadi yang kedua, jangan pakai logikamu terus. Ya. Jadi percayalah kepada firman. Ini panutan. Ya, yang ketiga, panutan percaya kuasanya. Nah, bukan saudara percaya menurut keadaanmu. Nah, kalau aku begini, nah mungkin bisa. Ya. Saya beberapa waktu yang lalu, ya, Februari itu jantung saya sudah nggak karuan. Waduh, udah aritmianya sampai 120 pulsnya itu. Jadi dada saya jadi tertekan, sakit gitu. Ya, habis gitu turun. Nah kalau turun ya bahaya, kalau tinggi ya bahaya. Jadi gejolak terus. Saya pikir Tuhan, cuma saya nggak ngomong sama istri saya. Kalau mati oke deh. Saya sudah siap, nggak apa-apa Tuhan. Ya, karena dulu pernah saya juga alami begitu, waktu masih muda itu karena makan obat. Wah itu lebih berat. Ya jantung saya koklok bener. Dan saya berkata, Tuhan kalau memang waktunya sudah habis, ya sudahlah. Saya berpindah ke sorga. Lebih baik. Mau? Hidup itu Kristus. Mati? Betul? Mau mati? Mau. Hidup itu Kristus. Mati keuntungan. Mau mati? Mau. Aneh ya. Karena itu saudara mesti siap terus kok. Mati oke, nggak apa-apa. Kalau hidup oke, berarti saya harus masih bekerja. Jadi kalau hidup jangan nggak bekerja. Buat apa hidup? Betul nggak? Jadi kita mesti percaya ada kuasa Tuhan yang hebat, ya. Karena itu Roma 4 ayat 19 sampai 20a itu bunyinya seperti ini. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Nah, imannya tidak jadi lemah. Jadi Tuhan ngomong itu pada Abraham umur 75. Kamu nanti akan punya anak. Lihat itu bintang. Dia berkata, oke Tuhan, aku percaya. Ditunggu. Setahun, 2 tahun, 10 tahun belum. Ya 20 tahun belum. Mendekati 100 tahun. Umur 99. Istrinya umur 89. Jadi Bapak Abraham tahu kondisinya lemah.
tahu istrinya kandungannya sudah tertutup. Menopause, bukan hanya menopause, mandul, ya. Tetapi dia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Dia tetap percaya. Wih, ini loh. Jadi walaupun kita ini tahu, seperti Abraham tahu keadaan dirinya. Aduh, saya waktu di Jakarta itu dioperasi, ya sudah baik. Semua yang lihat monitor itu bukan cuma seorang. Itu kalau saya dioperasi beberapa orang, semua oke dok, oke. Udah keluar. Besok pagi dicek, copot gantolannya itu. Jadi ada kabel yang, jadi dalam diri saya ini ada kabel ini. Lepas. Ya, dokternya, aduh. Wah, Pak Bekti harus operasi lagi. Hah? Baru selesai operasi lagi. Iya. Ya sudah dok, mau apa? Saya pikir, waduh sudah operasi itu, waduh dingin nih tempat operasi ya saudaraku. Dingin bukan main. Ya. Jadi nggak enak operasi itu. Ya, saya pikir aduh Tuhan, ya adalah wis lah, mati ya sudahlah Tuhan. Keadaanku kok makin turun. Ya, sepertinya saya hopeless gitu ya. Tapi dokter kan Kristen, yuk kita berdoa. Ya, saya bilang dok, saya yang doa ya. Iya, silakan. Jadi beberapa orang di situ saya berdoa, Tuhan sertailah dokter ini. Engkau akan beri hikmat-Mu. Saya menyerah sama Tuhan. Ya, saudaraku. Jadi walaupun kita ini tahu keadaan kita lemah. Ya seperti Pak Abraham tahu dirinya lemah, istrinya juga lemah. Ya, tapi dia percaya Allah dapat menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Amin. Dan Allah dapat menghidupkan kandungan Sarah yang sudah mati. Masih bisa. Karena Tuhan sudah ngomong. Karena itu betapa pentingnya saudara itu harus percaya. Karena itu waktu usia 99 tahun. Ya, apa yang terjadi? Bapak Abraham didatangi oleh Tuhan. Tidak perlu dibaca. Tapi Tuhan ngomong begini. Abraham, akulah Allah yang maha kuasa. El Shaddai. Aku ini Allah El Shaddai, Allah yang maha kuasa. Ya, aku akan mengadakan janji sekarang. Kamu usia 99 tahun. Istrimu 89. Tapi aku tetap mau bikin janji. Ini dari pihakku, ini perjanjian. Kamu nanti akan menjadi bapak banyak bangsa. Ya, karena itu namamu saya ganti. Bukan lagi Abram, tapi Abraham. Ini sudah umur usur, makin tua. Abram artinya bapak yang tinggi. Saya ganti Abraham, bapak dari banyak orang. Dengan disisipkan huruf H. H itu sebetulnya nama singkatan dari Tuhan, Yahweh. Ya. Jadi Tuhan itu mau mengimplementasikan dirinya dalam diri Anda. Nah, caranya bagaimana, Tuhan mau menginfuskan dengan rohnya.
Ini kuasa Roh Kudus. Karena itu saudara mesti suka berdoa dalam roh. Kalau sudah berdoa dalam roh, rohnya Tuhan itu masuk dalam dirimu. Apa yang sudah tidak bisa, ternyata engkau bisa lakukan. Ya, Allah kita Allah El Shaddai, Allah yang maha besar. Yeremia 32 ayat 17 mengatakan, nanti Tuhan kalau melakukan perkara yang besar, yang gak masuk akal, kok bisa ya? Oh bisa, bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Karena itu jangan sampai ada orang yang berkata, sudahlah, gak bisa. Lebih baik mati aja. Itu iblis. Ya mati. Itu loh ada baygon. Cepet aja mati. Supaya lupa semua. Kamu dibohongi iblis. Dan ada orang nurut. Sudah tahu di Indonesia ini paling banyak orang bunuh diri di mana? Di Bali. Karena mereka mempunyai kepercayaan, kalau mati balik lagi, tidak apa-apa. Jadi bunuh diri aja. Kalau di dunia, di mana banyak bunuh diri? Di Jepang, banyak. Kalau udah April, udah banyak yang bunuh diri. Ada penyanyi wanita hebat, fansnya banyak. Satu hari dia naik ke loteng di hotel tinggi, dia terjunkan. Sudah tahu besoknya fansnya ikut naik, terjun. Itu saudara saya yang sekolah di sana waktu itu. Dia berkata, orang Jepang ini kalau sudah musim bunuh diri itu banyak. Anak SD tidak naik kelasku, ambil samurai. Perutnya dia del-del sendiri. Begitu loh. Wah, ini laki-laki. Dibohongi iblis. Jangan coba-coba bunuh diri. Kita mesti percaya masih ada Tuhan. Ya, karena itu apa yang saudara mesti lakukan? Panutan apa? Panutan memuliakan. Memuliakan siapa? Yang maha kuasa. Ya, saya sudah kasih contoh. Kalau ini saya taruh di atas saya 5 cm, saya lepas. Ora popo, enggak apa-apa. Malah kadang-kadang sudah pukul-pukul sendiri, betul enggak, kepalamu waktu sakit. Tapi coba ini saya bawa 1 kilometer, saya lepas. Apa? Mati saya, bocor kepala saya. Karena terjadi percepatan gaya, makin keras. Begitu juga, kalau kita memuji Tuhan, jangan kita itu suka, kalau percaya Tuhan Maha Kuasa, jangan menggerutu. Kalau ada problem, Tuhan kok begini? Lu anak saya kok mati? Tuhan jahat. Itu saya dengar gitu. Tuhan kok jahat-jahat. Revisi loh omonganmu. Kok Tuhan jahat? Iblis yang jahat. Siapa yang membunuh anakmu? Iblis, bukan Tuhan. Karena iblis itu pembunuh. Ya. Tuhan pembangkit. Dia bangkitkan orang mati. Ya. Karena itu apa yang dialami oleh Bapak Abraham, Roma 4 ayat 20-22. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan.
Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Iya, terhadap janji Allah dia tidak bimbang. Tapi dia makin memuliakan Allah. Kenapa? Karena dia percaya Allah berkuasa melaksanakan. Allah berkuasa melaksanakan. Jadi kalau saudara ingin supaya Tuhan itu melaksanakan, ayo nyanyi. Karena itu ke gereja datang bukan hanya untuk dengar firman Tuhan. Nyanyi. Memuji Tuhan. Tuhan itu suka dipuji-puji. Kalau sudah punya jagoan, bulu tangkis misalnya, saudara jadi supporters. Lalu sudah datang, ya karena ini pemain yang hebat tentunya. Betul enggak? Kalau pemain kerucuk lawan yang hebat, saudara mau jadi supporters? Enggak usah lah. Betul? Tapi kalau sudah mau jadi supporters, percaya jagoanmu ini hebat. Nah seperti itu. Kalau kita ke stadion seperti ini ya, ini stadion memuji Tuhan. Kenapa? Karena mempunyai antusias. Percaya Tuhan itu sanggup mengalahkan penghambat-penghambat. Si iblis, pembunuh, pencuri, Tuhan sanggup. Allah kuasa, Allah maha kuasa. Dia sanggup. Dia sanggup. Nah kalau sanggup kita memuji supaya penghambat itu ditaklukkan, dikalahkan. Karena itu jangan saudara itu cuma Tuhan aku kok gini Tuhan, mbok aku disemangati. Sekarang saya tanya, apakah sudah pernah menyemangati Tuhan? Halo? Loh Tuhan ya enggak usah disemangati. Oh dia kuat kok. Tuhan itu perlu disemangati loh. Artinya begini loh, makin saudara percaya kepada dia, engkau semangati, makin dia, seperti Anda ya, waktu kecil, papamu badannya besar, ayo pi, itu loh musuh yang ganggu aku. Papi, ndi, mana, tak, nah gitu loh. Tuhan itu kadang-kadang ingin supaya saudara itu nyanyi itu supaya Tuhan itu juga kamu percaya toh sama aku. Aku ini maha kuasa. Yuk kita baca ayat ini kalau bisa bersama-sama dibacakan. Yuk dengan suara keras. Yesaya 42 ayat 11 sampai 13. Baiklah padang gurun menyaringkan suara dengan kota-kotanya dan dengan desa-desa yang didiami Kedar. Baiklah bersorak-sorai penduduk bukit batu. Baiklah mereka berseru-seru dari puncak gunung-gunung. Baiklah mereka memberi penghormatan kepada Tuhan dan memberitakan pujian yang kepadanya di pulau-pulau. Tuhan keluar berperang seperti pahlawan. Seperti orang perang ia membangkitkan semangatnya untuk bertempur. Ia bertempik sorak, ya ia memekik terhadap musuh-musuhnya. Ia membuktikan kepahlawanannya. Iya, sudah lihat betapa pentingnya saudara itu menyemangati Tuhan. Kalau anak-anak diganggu, ada beberapa anak dari orang, lalu diganggu, lalu pipi cepet pi, ini loh pi, teman-temanku mau ngantem ya aku pi cepet pi. Papinya keluar, ndi, mana. Betul nggak? Kalau kita bisa menyemangati Tuhan, Tuhan itu senang. Ayo, kalau kita nyanyi itu kita muliakan Tuhan. Tuhan, Engkau berkuasa, Engkau El Shaddai Tuhan, Engkau gagah perkasa Tuhan. Ya, baiklah, ya padang gurun. Jadi waktu engkau dalam keadaan kekeringan, di bukit batu, artinya dalam keadaan yang banyak kesukaran batu-batu. Baiklah bersorak-sorai, memberi penghormatan, memberitakan pujian, ya, maka Tuhan akan keluar seperti pahlawan.
Dia membuktikan kepahlawanannya. Dia berkuasa. Dia hebat. Dia berkuasa. Mari kita berkata El Shaddai, El Shaddai. Kita nyanyikan saja El Shaddai. Tuhan kita hebat. Tuhan Allah El Shaddai.